Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar cetak. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aufilana Rahmatika, Rifki Muhammad Nuralis, Vera Aprilia Syamsiah, Hilda Nurul Fauzi, dan Dimas Satrio Izzul Haq. Yuk kita simak materi yang pertama. Ada pengembangan bahan ajar cetak. Bahan pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Baik, selanjutnya ada tahapan pengembangan bahan ajar cetak. Tahapan yang pertama yaitu cara kompilasi terhadap bahan yang telah tersedia dan dilengkapi dengan panduan belajar. Tahapan kedua yaitu menggunakan buku teks yang telah tersedia di pasaran dengan disertai panduan belajar. Tahapan yang ketiga yaitu menyedur buku teks yang sudah tersedia. Dan tahapan yang keempat yaitu menulis dari bahan cetak yang diperlukan yang dirancang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya ada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Yang pertama, kita harus menyusun judul atau materi yang disajikan harus berhentikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai siswa. Yang kedua yaitu untuk menyusun bahan ajar cetak ada 6 hal yang perlu dimengerti, yaitu susunan tampilannya jelas dan menarik, bahan yang mudah dimengerti, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, kemudahan dibaca, serta materi instruksional. Selanjutnya ada karakteristik bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bahan ajar cetak bersifat lengkap. Artinya, memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya. Baik, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis bahan ajar cetak? Nah, di sini yang pertama yaitu ada handout. Handout yaitu media cetak yang disiapkan oleh guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang kedua ada modul. Modul merupakan paket belajar secara mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis. Yang ketiga ada buku ajar. Peran buku ajar dalam pembelajaran yaitu sebagai pendukung tercapainya kecakapan dan keterampilan yang diharapkan. Yang keempat ada buku teks. Buku teks merupakan bahan ajar cetak yang kedudukannya strategis dan ikut memengaruhi mutu pendidikan. Yang kelima ada LKS. LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas untuk peserta didik. Dan yang keenam ada diktat. Diktat merupakan salah satu produk yang dapat dihasilkan dalam penelitian pengembangan. Lantas apa saja karakteristik dari keenam bahan ajar cetak tersebut? Kita mulai dari handout. Handout strukturnya yaitu ada dua komponen yaitu judul dan informasi pendukung. Kalau di modul itu ada petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan dan penilaian. Nah, kalau di buku ajar komponennya yaitu ada judul, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, serta penilaian. Kalau dari buku teks itu kriteria buku teks yaitu mengandung komponen materi, komponen kebahasaan, dan komponen penyajian. Karakteristik LKS yaitu memiliki soal-soal yang harus dikerjakan serta materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas. Karakteristik diktat. Adapun karakteristik diktat yaitu ditulis secara ringkas dan padat, jumlah halaman ditentukan, serta diktat dapat dikembangkan menjadi buku pembelajaran.
Terima kasih telah mengunjungi video kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.